Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbankan Syariah. Perkenalkan, nama saya Aurora Wulandari dengan NIM 1916050112 dari Perbankan Syariah CBP 19. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang produk-produk perbankan syariah. Sebelum kita membahas produk perbankan syariah, mari kita simak apa itu perbankan syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah, unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Produk perbankan syariah terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, funding atau penghimpunan dana. Funding terbagi menjadi tiga. Yang pertama, giro. Giro adalah simpanan atau titipan pihak nasabah kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, serta alat perintah pemindah bukuan. Giro terbagi atas dua macam. Yang pertama, giro wadiah. Giro wadiah yang bersifat titipan, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Yang kedua, giro mudharabah. Giro ini mendapatkan keuntungan melalui nisbah penghasilan. Yang kedua, tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan alat lainnya. Tabungan terbagi atas dua macam, yaitu pertama, tabungan wadiah. Tabungan wadiah ini bersifat simpanan, bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk bi'ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Yang kedua, tabungan mudharabah. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib, harus dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai dan bukan pembagian keuntungan. Dalam bentuk nisbah dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Yang ketiga, deposito. Deposito adalah produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan yang investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah. Yang kedua, lending atau penyaluran dana. Yang pertama, prinsip jual beli. Prinsip jual beli terbagi atas tiga macam. Yang pertama, murabahah. Sebagai bentuk perjanjian antara nasabah dengan pihak bank dalam bentuk pembiayaan, pembelian, atau sesuai barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Contohnya, jual beli mobil. Yang kedua, salam. Jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran terlebih dahulu secara penuh. Contoh hasil pertanian. Yang ketiga, istiqna. Sebagai kegiatan jual beli barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Contohnya, pembangunan gedung. Yang kedua, prinsip sewa menyewa. Yang pertama, ijarah. Akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Contohnya, sewa ruko, bayar uang sekolah. Yang kedua, ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT, yaitu transaksi ijarah yang diikuti dengan proses pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Contohnya, KPR jangka panjang. Yang ketiga, prinsip bagi hasil. Yang pertama, musyarakah. Akad bagi hasil ketika dua orang atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha. Contohnya, pembelian ruko, yaitu bersama atau join. Yang kedua, mudharabah. Kerjasama di mana sahibul mal memberikan dana 100% kepada mudharib yang memiliki keahlian. Contohnya, pembiayaan usaha ayam potong. Yang keempat, prinsip peminjam, yaitu qard, pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Yang ketiga, servis atau jasa.
Servis atau jasa dapat dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, hiwalah. Pengembalian utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Contohnya anjak piutang. Yang kedua, kafalah. Pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Contohnya bank garansi. Yang ketiga, wakalah. Suatu perjanjian di mana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan dan orang tersebut menerima dan melaksanakannya atas nama pemberian kuasa. Contohnya clearing, inkaso, dan transfer. Yang keempat, run. Akad ini berupa menggadaikan barang dari suatu pihak ke pihak lain dengan utang sebagai gantinya. Contohnya gandai. Yang kelima, sarf. Penyajian jual beli suatu valuta asing dengan valuta asing lainnya. Contohnya jual beli falas atau valuta asing. Sekian penjelasan dari saya tentang produk-produk perbankan syariah. Yuk guys, kita pindah dari bank konvensional ke bank syariah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.